Hi, Jusin's learners. Welcome back to Jusin Translation YouTube channel. I'm very happy I can meet you again, teach you again in this video. Video kali ini kita akan melanjutkan belajar bahasa Inggris, grammar, untuk tingkat lanjutan. Pada video kali ini, kita akan belajar bareng nih. Salah satu materi grammar bahasa Inggris tentang kata depan, terutama kata depan untuk menunjukkan waktu. Kita spesifikasikan pada kata in, on, dan at. Karena sering banget pelajar bahasa Inggris sering menggunakan ketiga kata ini terbolak-balik. Nah, tentu saja dalam level lanjutan ini akan ada lebih banyak detail yang harus diperhatikan. Dan ini akan membantu kamu untuk memahaminya lebih bagus lagi. Di sini Jusin ilustrasikan on time, in time, at the end. Oke, jadi bagaimana penjelasannya? Pastikan kalian tonton sampai selesai. Oke, are you ready? Let's get started. Sebagai pendahuluan, Jusin ingin kasih tahu, ya, kalian belajar kata depan harus tahu apa sih kata depan itu. Oke, jadi sederhananya begini nih. Kata depan itu merupakan sebuah kata yang biasanya mendahului kata benda atau kata ganti dan memberikan arti hubungan pada kata yang lain dalam sebuah kalimat. Gitu. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kata depan itu banyak banget. Di bawah, di atas, di samping, di belakang. Nah, itu adalah kata depan. Oke, Jusin akan kasih contohnya. Coba perhatikan dua kalimat ini. Kucing. Oke. Kucing adalah satu kata, yakni kata benda, yakni seekor kucing. Kalimat kedua, kucing di bawah meja. Jusin mau bilang bahwa Jusin ingin memberikan frasa. Jadi tidak ada kata kerjanya. Jusin hanya ingin memberitahukan bahwa ada kucing di bawah meja. Kalimat ini belum lengkap. Kita susul pada kalimat berikutnya. Kucing di bawah meja mencuri ikan pada jam makan siang. Oke. Kata di bawah meja ini merupakan keterangan tempat untuk subjek si kucing. Ya. Nah, di bawah meja kita letakkan sebelum kata meja. Jadi di bawah meja dalam grammar bahasa Inggris kita sebut sebagai prepositional phrase, gitu. Kemudian mencuri ikan pada jam makan siang. Jam makan siang adalah frasa kata benda. Tapi karena kita tulis dengan awalan pada, nah, sedangkan pada ini merupakan kata depan, sehingga ini menjadi prepositional phrase. Dengan kata lain, prepositional phrase itu adalah frasa yang selalu diawali oleh kata depan. Oke. Kata di bawah itu untuk menunjukkan tempat, sedangkan kata pada itu menunjukkan kata waktu. Gitu. Oke ya. Oke. Jusin akan terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Yang pertama, the cat. Nah, kucing tersebut. Oke, ini merupakan kalimat. Bukan, tetapi ini hanya frasa. Kemudian the cat under the table. Kucing di bawah meja. Ini juga frasa. Kemudian the cat under the table stole a fish at lunchtime. Nah, kata under dan kata at inilah yang disebut sebagai kata depan. Untuk memberikan penjelasan lebih banyak, Jusin akan breakdown ke dalam beberapa topik bahasan. Yang pertama, kita akan membedakan nih penggunaan at, on, dan in, terutama untuk menunjukkan waktu. Oke, jadi bagaimana cara kita membedakan? Jusin akan kasih contohnya. Yang pertama, they come back at 7. They come back at 7. Mereka pulang pada jam 9. Yang kedua, they came back on Monday. Mereka pulang pada hari Senin. They came back in February. Mereka pulang di bulan Februari. They came back in 2000. Oke. Nah, mereka pulang di tahun 2000. Coba kalian perhatikan sesuai dengan urutan waktu. Pukul atau jam itu spesifik. Nah, penggunaannya urutannya begini, semakin spesifik dan semakin longgar. Semakin spesifik kita gunakan at, terutama pada pukul waktu. At 9. Untuk hari atau tanggal, kita gunakan on. On Monday, on Friday, on Independence Day, seperti itu.
Lalu, untuk ukuran waktu bulan, kita gunakan in. Begitu juga setelahnya, yakni urutan waktu. Oke, jadi at, on, dan in, begitu. Oke, nah, kita akan bahas satu persatu, terutama kata depan at. Kata depan at memberikan makna ketika kita menunjuk waktu yang sangat spesifik saja. Biasanya rentangnya ini sangat pendek, menyatakan pukul waktu lebih seringnya. Contohnya begini, Josin punya banyak. The meeting starts at 9. Jadi kita tahu bahwa rapatnya mulai jam 9. Jam 9 tet, rapat mulai. Spesifik. Linda woke up at midnight. Linda bangun tengah malam. Nah, tengah malam ini juga spesifik. Waktu-waktu di tengah malam. Nah, kita akumulasikan karena tengah malam itu waktu yang spesifik, kita sebut at. Atau juga waktu makan siang. I met Yogi at lunchtime. Aku bertemu Yogi pada waktu makan siang. I am busy at the moment. Saya sibuk sekarang. Nah, at the moment, momen saat ini, spesifik saat ini, gitu. Maka kita gunakan at. Kemudian, will you be here at the weekends? Nah, akankah kamu di sini pada tiap akhir pekan? Oke, coba kalian perhatikan. Di sini ada kata the weekends. Karena ada imbuhan s, ini menunjukkan bahwa kita bicara soal keterulangan setiap akhir pekan. Spesifik, akhir pekan saja. Hari apa? Hari Minggu. Maka kita gunakan at. Kemudian, Surya and I arrived at the same time. Nah, di waktu yang sama itu juga spesifik. Oke, jadi semua konteks yang ada dalam contoh ini berada dalam rentang waktu yang pendek. Kemudian, lebih longgar sedikit, yakni kata on. Kita gunakan kata depan on apabila kita mau merujuk keterangan waktu, tanggal, dan juga hari. Gitu. Contohnya, see you on Sunday. Sampai jumpa di hari Minggu. Okay. She was born on 16th March 1999. Dia lahir pada tanggal 16 Maret 1999. Okay, ini tanggal. Will you come on my birthday? Akankah kamu datang di hari ulang tahunku? My birthday itu adalah hari tertentu. Maka kita gunakan on. Kemudian contoh yang terakhir, I often go home to Salatiga on Eid Fitr Day. Aku sering pulang ke Salatiga pada hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri ini juga merujuk pada tanggal. Nah, jadi kita selalu gunakan on apabila kita merujuk keterangan waktu, hari, dan juga tanggal. Paling longgar adalah in, karena rentang waktunya yang paling panjang. Oke, jadi kita gunakan in ketika kita merujuk pada ekspresi durasi yang lebih lama. Contohnya bulan dan juga tahun. Contohnya, we are going to hold the festival in December. Jadi Desember itu adalah bulan, maka kita gunakan in. Kami akan mengadakan festival di bulan Desember. Contoh yang kedua, what happened in Indonesia in 1998? Apa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998? Oke, kemudian contoh yang selanjutnya adalah music was also played in the past. Musik juga dimainkan di masa lalu. Nah, in the past tidak spesifik pada bulan dan juga pada tahun, tetapi pada momen, ya, momen yang lampau. Nah, ini juga dianggap sebagai tahun-tahun tertentu. Maka kita gunakan in. Contoh yang terakhir, this picture in the postcard was captured in the 18th century. Gambar di kartu pos ini diambil pada abad ke-18. Begitu juga dengan abad. Ya, kita gunakan in. Oke. Nah, ketika juga menggunakan waktu, terutama untuk rentang waktu, kita menggunakan in. Jadi, kita saat mengutarakan waktu, terutama rentang waktu tertentu, kita menggunakan in. Ya, contohnya begini. The plane will be taking off in half of an hour. Pesawat akan lepas landas dalam waktu setengah jam dari sekarang. Nah, dalam waktu rentang berapa? Setengah jam gitu. Maka kita gunakan in. Kemudian, he'll be here in a moment. Dia akan ke sini beberapa saat lagi dari sekarang. Jadi in a moment, dalam rentang waktu dari sekarang. Seperti itu. Nah, dengan kata lain, dari 3 ilustrasi ini, kita tahu bahwa penggunaan at itu merujuk pada waktu yang sangat spesifik, on, longgar sedikit, dan in, durasi waktu yang lebih lama. Sekarang kita akan perbandingkan penggunaannya. Kita akan mulai dari kata depan in terhadap on. Apa perbedaannya? Nah, ketika kita mau mengutarakan waktu, kita seringkali tertukar penggunaan kata depan in dan on. Nah, Josin akan berikan contohnya di sini. I'll see you in the morning. Aku akan menemui di pagi hari.
aku akan menemuimu di pagi hari. Nah, pagi ini rentang waktunya cukup panjang, beberapa jam gitu. Maka kita gunakan in. Tetapi ketika kita gunakan contoh berikut, maka menjadi on. I'll see you on Friday morning. Aku akan menemuimu di hari Jumat pagi. Kita tahu bahwa pagi itu rentangnya cukup lama, beberapa jam. Tetapi di sini yang menjadi penting adalah harinya. Jadi hari apa? Pagi apa gitu. Jadi pagi di hari Jumat. Maka tetap kita gunakan on. Seperti itu. Kemudian ada frasa lain, yakni penggunaan kata on time dan juga in time. Perbedaannya apa? Oke. On time itu artinya tepat waktu, tidak telat. Jadi sesuai dengan rencana. Nah, contohnya bagaimana nih, Kak? Alright, make sure you come on time. Pastikan kamu datang tepat waktu. Nah, on time, tepat waktu. Be on time, don't be late. Tepat waktu ya, jangan terlambat. Contoh yang ketiga, the train arrived at Pasar Senen on time. Keretanya sampai di Pasar Senen tepat waktu. Seperti itu. Oke? Jadi on time itu tepat waktu dan alias sesuai dengan rencana. Sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian, kata in time atau frasa in time itu segera menjelang waktu yang ditentukan. Jadi mepet banget dari waktu yang ditentukan. Contohnya, will you be home in time for dinner? Will you be home in time for dinner? Akankah kamu pulang segera untuk makan malam? Nah, gitu. Jadi, estimasinya dia pulang mendekati waktu makan malam. Kemudian, I'm in hurry. I want to be at home in time to see the game on television. Aku buru-buru, aku mau sampai rumah segera untuk nonton pertandingan di televisi, gitu. Nah, jadi in time itu artinya mendekati waktu yang ditentukan. Nah, kemudian just in time ini lebih mepet lagi dari waktu yang ditentukan. We got to the station just in time for our train. Kita sampai stasiun hampir telat kereta. Nah, jadi hampir telat, gitu. A child ran into the road in front of the car. I managed to stop just in time. Seorang bocah berlari ke jalan di depan mobil. Aku berhasil berhenti hampir nggak sempat gitu. Jadi mepet-mepet banget seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan dari frasa on time dan juga in time. Semoga kalian bisa membedakan ya. Kemudian selanjutnya ada frasa waktu lain, yakni at the end dan juga in the end. Oke? At the end dan juga in the end. Perbedaannya apa? Alright, untuk at the end, ini artinya di waktu ketika sesuai itu selesai. Oke, jadi di waktu ketika sesuatu itu selesai. Contohnya bagaimana? At the end of the month, akhir bulan. Gitu. Jadi akhir dari bulan. Gitu. Jadi tanggal 30, tanggal 28, tanggal 29, ataupun tanggal 31. At the end of January, artinya hari terakhir di bulan Januari. At the end of the game, akhir permainan. Gitu. Kenapa pakai at? Ya karena spesifik, karena tiap tanggal itu pasti punya akhiran. Nah, tiap akhiran itulah spesifiknya, gitu. Jadi spesifik dari beberapa hari dalam satu bulan. Contoh dalam kalimatnya, kalian bisa perhatikan di sini. Can you please come home at the end of the month? Bisakah kamu pulang di akhir bulan? Gitu. Contoh yang kedua, the player shook hands at the end of the game. Para pemain bersalaman di akhir pertandingan, gitu. Nah, kemudian perbedaannya apa dengan in the end? Nah, in the end itu kalau kita cari sinonimnya berarti finally, akhirnya, gitu. We had a lot of problem with the car, we sold it in the end. We had a lot of problem with the car, we sold it in the end. Kita memiliki banyak masalah dengan mobilnya, akhirnya kita menjualnya, gitu. Jadi akhirnya itu adalah akhir dari serangkaian peristiwa, gitu. Contoh yang kedua, at first we were happy for our relationship, but we broke up in the end. Mulanya kita bahagia atas hubungan kita, namun kita putus pada akhirnya, gitu. Jadi setelah serangkaian peristiwa jadian, akhirnya putus juga. Nah, kita gunakan in the end. Alright. Nah, itu adalah penjelasan penggunaan preposition terutama untuk kata at, on, dan in, yang mana untuk menunjukkan waktu. Semoga dari sini kalian bisa membedakan dengan lebih spesifik lagi. Terutama jangan sampai kalian membuat minor mistakes yang seharusnya tidak perlu. Karena salah penggunaan saja akan memberikan perbedaan arti. Mungkin itu saja yang bisa Josin jelaskan. Kita akan ketemu lagi di video yang lain, everyone. So, that's all. The last I say, see ya international and sociable people. Bye then, dadah!